Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Deka, praktisi talent mapping. Terima kasih sudah selalu menyimak video-video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan atau menginterpretasikan hasil talent mapping assessment dari seorang klien yang pada kesempatan kali ini sedang membutuhkan rekomendasi atau sedang membutuhkan bagaimana pilihan-pilihan yang bisa diambil mengenai tentang pilihan menjadi seorang dokter spesialis. Jadi beberapa tahun yang lalu sudah pengambilan sumpah dokter, lalu sudah menjalankan tugas sebagai dokter umum, dan saat ini sedang membutuhkan pertimbangan untuk mengambil pendidikan dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis kandungan. Lalu kita lihat bagaimana dari hasil talent assessment-nya, kira-kira cocok ke spesialis mana nih. Selain itu juga klien kita satu ini mendapatkan saran dari temannya untuk mengambil dokter spesialis anak. Nah, tapi ini masih membutuhkan rekomendasi bagaimana jika dilihat dari hasil talent mapping assessment-nya. Kira-kira akan mengambil jurusan spesialis untuk spesialis dokter penyakit dalam atau spesialis kandungan ataupun dokter spesialis anak. Oke, kita langsung saja ke hasil talent mapping assessment-nya. Kita buka di yang pertama itu di urutan bakatnya. Ini dia urutan bakat dari seorang dokter ya, klien kita kali ini. Urutan bakatnya yang pertama ada relator, harmoni, connectedness, empati, maximizer, achiever, dan responsibility. Lalu bakat pendukungnya ada includer, adaptability, learner, input, aktivator, developer, dan competition. Kalau dari bakat-bakat kuat dan bakat pendukungnya, ini cenderung ke dominan di relating talents ya. Memang senang untuk bertemu dengan orang untuk menjalin kerjasama gitu. Nah, kalau dilihat dari bakat lemahnya itu ada comment, arranger, restoratif, ideation, analytical, dan self-assurance. Nah, ini cukup berat ya, karena bakat analytical dan restoratifnya ada di bakat lemah. Jadi memang untuk seorang dokter sendiri memang menurut saya sangat dibutuhkan bakat analytical, yaitu bakat analytical itu mampu menganalisis mungkin nanti bagaimana penyakitnya dan apa tindakan-tindakan apa yang bisa diberikan gitu ya. Nah, di sini analitikalnya lemah nih, dan restoratifnya juga lemah. Restoratif itu kan kemampuan untuk memperbaiki entah itu sistem, hubungan, atau mesin, ataupun memperbaiki gitu ya, restoratif ini. Nah, ini cukup berani mengambil dokter, karena di sini kita lihat bakat-bakat untuk analytical-nya lemah, restoratifnya lemah, tapi di sini justru cenderung bakat yang ada di area relating talents yang cukup kuat. Jika menjadi seorang dokter itu bisa menjadi dokter yang mampu mengenali pasiennya, mampu melihat bagaimana kondisi pasiennya, dilihat dari bagaimana perasaannya, karena empatinya kuat ya. Lalu ini bisa menjadi seorang dokter yang mampu mungkin memotivasi pasiennya melalui bakat connectedness-nya, bisa membantu pasien untuk
melihat bagaimana jika kita sakit gitu. Nah, mungkin dokter ini bisa memberikan motivasi ke pasiennya dengan bakat connectedness yang ada. Selain itu juga bakat empatinya juga cukup kuat ya. Baik, itu di urutan bakatnya. Kita lihat di peta bakat. Nah, peta bakatnya kita lihat ya, memang dominan di relating talents. Relating talents-nya ada relator, harmoni, connectedness, dan empati. Lalu juga ada di bakat striving-nya ada kuat, achiever, dan responsibility. Kalau di profil peta bakat ini kita namakan sebagai seorang worker karena striving dan relating talents-nya yang dominan. Nah, jika mengambil jurusan untuk spesialis dokter apa, kira-kira apa nih yang cocok? Kalau kita lihat di bakat-bakat yang ada yang kuat itu di bakat relating, ini bisa sebagai tadi kan pilihannya dokter anak, dokter kandungan, dan dokter apa tadi ya? Dokter anak, dokter kandungan, dan dokter spesialis penyakit dalam ya. Nah, coba kita lihat bakat-bakat yang kuatnya itu dominan di bakat relating talent. Jika menjadi seorang dokter anak, menurut saya ini membutuhkan usaha yang cukup keras karena jika pasiennya anak-anak, cenderung kita sebagai dokter bisa menangani anak itu bisa ekspresif gitu ya, bagaimana kita menangani pasien anak-anak. Nah, sedangkan di sini bakat ini WOO dan bakat positivity-nya cukup lemah. Jadi menurut saya jika untuk dokter anak cukup berat ya. Bagaimana jika sebagai dokter penyakit dalam ataupun dokter kandungan? Nah, kalau menurut saya mungkin lebih cocok untuk dokter kandungan ya, karena menangani ibu-ibu hamil gitu justru cenderung membutuhkan motivasi untuk bagaimana nanti menjalani proses melahirkan. Juga selain itu, ibu-ibu hamil biasanya cenderung lebih sensitif gitu ya. Nah, dengan bakat empati yang kuat, seorang dokter ini bisa merasakan bagaimana kondisi ibu hamil tersebut. Lalu juga dengan bakat relator dan connectedness relator bisa menjalin hubungan dekat dengan pasien gitu ya. Lalu juga connectedness bisa memberikan motivasi kepada pasien ibu hamil ini untuk bagaimana bahwa proses lahiran ini memang proses yang harus dilalui dan memang ini kita harus berserah diri gitu ya kepada Allah, bagaimana nanti segala proses lahiran itu memang semua atas kehendak Allah. Nah, jika sebagai seorang dokter kandungan mungkin bisa itu kuatnya karena bakat connectedness dan empati, bisa memotivasi pasien ibu hamil tersebut. Nah, itu dari peta bakatnya. Sekarang kita lihat bagaimana di potensi kekuatannya. Nah, jika di potensi kekuatannya itu ada caring, selling, spiritualizing, serving, volunteering, informing, teaching, cooperating, relating, operating, assisting, building, representing, dan counseling. Nah, ini potensi kekuatannya pertama ada caring ya. Ini bagus, maksudnya bakatnya memang mendukung jika sebagai seorang dokter itu memang dibutuhkan caring, yaitu melakukan perawatan atau kerja sosial untuk orang lain, baik dari sisi medis, fisik, psikis, dan kesejahteraan umum.
Nah, ini udah ada nih potensinya di aktivitas caring. Jadi cocoklah untuk menjadi seorang dokter. Lalu ini tadi yang nomor 3 ya, ada spiritualizing, aktivitas spiritual seperti berdoa, berzikir, introspeksi, memberikan nasihat. Kenapa tadi saya sebut cocok untuk menjadi dokter spesialis kandungan, ini bisa menjadi seorang dokter spesialis kandungan yang agamis gitu ya, bisa memotivasi ibu hamilnya untuk selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah nanti bagaimana proses lahirannya. Lalu juga ada potensi kekuatan serving yang ini juga dibutuhkan untuk seorang dokter, yaitu melayani orang lain dengan tulus karena menganggapnya sebagai perbuatan yang mulia dan mendatangkan manfaat bagi diri dan orang lain. Nah, itu beberapa potensi kekuatan yang bisa dikembangkan untuk atau dibutuhkan sebagai seorang dokter. Kita lanjut ke strength cluster map-nya. Nah, dilihat di strength cluster map-nya ini cukup berwarna ya, ada PSP-nya merah, lalu PSS-nya kuning, tidak ada yang PSP-nya merah dan PSS-nya merah juga gitu. Tapi ini memang cukup banyak sebarannya di area servicing dan networking ya, merah dan kuningnya. Nah, itu kita lihat di aktivitas servicing-nya, serving, informing, greeting, assisting-nya itu PSP-nya merah dan kuning, PSS-nya juga, ini juga dibutuhkan untuk seorang dokter yang bagaimana bisa melayani pasiennya, bagaimana merawat pasiennya dengan tulus. Lalu juga ada di area networking-nya, ini ada supporting, motivating, dan guiding-nya juga merah ya. Ini juga menurut saya dibutuhkan untuk seorang dokter bisa memotivasi pasiennya, terutama menjadi dokter spesialis kandungan. Lalu terakhir itu ada strength typology. Strength typology-nya kita lihat personal branding-nya itu yang pertama ada caretaker, kedua seller, 3 server, 4 operator, dan 5 ambassador. Ini cukup mendukung ya untuk menjadi seorang dokter karena caretaker-nya juga nomor 1, lalu servernya nomor 3. Ini dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter yang memang harus tulus melayani, tulus membantu gitu. Baik, itu penjelasan dari saya mengenai hasil talent mapping assessment-nya untuk melihat atau meyakinkan bagaimana memilih jurusan dokter spesialis apa yang akan dipilih, dilihat dari hasil talent mapping assessment-nya. Tadi sudah saya jelaskan, menurut saya yang paling cocok itu sebagai dokter spesialis kandungan. Baik, itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang ataupun yang belum jelas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.